感恩上人说故事，师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya,感恩ya, sang人说故事，感恩惠美师姐啊，yang telah membantu memimpin Weisiang dan Mensin tadi.感恩pada seluruh tim Sinfasien ya, baik yang bantu di pagi ini ataupun yang di belakang layar ya, penerjemah, bagian kuis, host dan lain-lain. Ya, tetap salut ya akan semangat kalian agar kita semua bisa menyerap ini harumnya Dharma. Nah, sebelum kita mulai intisari pagi ini ya, mari kita sama-sama citau terlebih dahulu. Dipersilakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia bebas dari bencana. Oke, selamat pagi sesiung sece semua. Perkenalkan ya, saya Joni dari Haji Tangerang. Nah, sudah pada kenal ya sesiung sece ya. Oke.
Nah, hari ini saya kembali ditemani lagi mitra badik saya, Sesiung Haliman. Sesiung? Ya, selamat pagi, Kang En Joni Sesiong. Ya, Kang sehat selalu ya. En Mhm. kepada Master yang setelah bercerita, kemudian Kang En juga kepada seluruh tim Sivasiang, dan Kang En kepada semua Sesiong Sece yang hadir di Sivasiang hari ini. Selamat pagi semuanya. Ya, Sesiung ini, halo? Ya, gimana Ya, Sesiong? nanti Sesiung bantu bacakan ya, Sesiung Intisari ya. Oke, boleh, boleh, Habis boleh itu Sesiong. ingat kasih komen juga. Iya, siap. Ya, ya, oke ya. Kita mulai ya, Joni Ya, ya, Sesiong. silakan, Sesiung. Oke. Jadi hari ini kembali Master bercerita ada dua kisah ya. Kisah yang pertama itu adalah berjudul Kisah Segenggam Beras. Ya, kita masuk ke intisarinya. Poin pertama, ya kan ya. Poin pertama, kita hendaknya bersedia bersumbangsi dan berdana bagi orang-orang yang kurang beruntung, baik yang hidup kekurangan dalam jangka panjang, mendadak dilanda bencana, maupun jatuh Suaranya sakit. hilang nih, Sesiung ya. Hah? Nggak kedengaran? Suaranya, Kedengaran, Sesiong? Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi ya. Poin pertama, kita hendaknya bersedia bersumbangsi dan berdana bagi orang-orang yang kurang beruntung, baik yang hidup kekurangan dalam jangka panjang, mendadak dilanda bencana, maupun jatuh sakit saat kekurangan. Selain bersumbangsi sendiri, kita juga harus mengajak orang-orang untuk bersumbangsi bersama. Jika semua orang bersedia bersumbangsi, semua makhluk akan hidup tentram dan tenang. Demikian, orang yang kekurangan akan tertolong dan orang yang bersumbangsi akan memperoleh kekayaan, yaitu kekayaan akan kekuatan, maksudnya kekuatan batin ya, kemudian cinta kasih dan barang bantuan serta bersedia bersumbangsi. Demikian poin pertama, Joni Sesiong mau mengkomentari, silakan Sesiong. ya, Sesiung saya ada buat catatan-catatan ya. Ya, Ini seperti di poin 1 ya. Nah, ini Siung, kenapa dikatakan ya kita harus bersumbangsi atau berdana bagi orang yang kurang mampu, membantu orang yang kesusahan ya, seperti tadi bencana juga. Ya tentu ya kalau kita dikatakan ya dalam 6 paramita itu, sak paramita ya, itu kan berdana kan adalah yang urutan pertama ya Siung, benar ya, nggak? Ya kan? Nah, berdana itu kan bukan hanya dengan materi ya, tapi juga bisa dengan tenaga, dengan pikiran, ya benar. bahkan berdana dharma juga ya. Ya seperti di Simpasing lah ya, kalau kita apa ya, kalau kita bisa sharing, kita bisa berbagi, ya ini juga sebenarnya kan adalah berdana pikiran juga ya. Hmm, Nah, bahkan bisa disebut juga berdana dharma, Sisiung, kalau bisa membuat orang terinspirasi juga ya ya, kan? Tapi juga jangan punya pikiran bahwa oh saya cukup nih berdana apa ya berdana pikiran aja. Saya nggak mau lah berdana materi. Padahal sebenarnya kita juga ada kemampuan gitu loh. Ya kan bahkan bisa dikatakan lebih daripada mampu tersebut. Nah kalau hal seperti ini juga tidak baik ya Sung Seci ya. ya, Nah benar. karena berdana sebenarnya kan adalah bentuk kita melepaskan salah satu noda batin Sung ya Ya, ketamakan ya. Nah, jadi ya kita tahu lah ya, terus-menerus kalau kita mencari, maka itu adalah juga penderitaan, ya kan? Dimana kan akhirnya materi juga akan sirna kan, gitu loh. Tapi jika kita juga bisa memakai, ya, atau menyumbangkan materi yang ada, sehingga bisa bermanfaat untuk orang yang tidak mampu ya, seperti tadi di atas ya, orang sakit, yang terkena bencana, ya kan? Maka itu juga kan kita itu kan menciptakan jodoh baik dan karma kebajikan ini untuk kehidupan yang akan datang, Sisyong. ya, Sisyong mau tambahin? ya. Mungkin ada sedikit ya. Berdana juga itu adalah salah satu dari praktek untuk melatih kita menghilangkan kemelekatan sosial. Ya. Hmm, iya Kemudian dalam betul. berdana itu kita juga harus mempunyai sikap yang waktu sebelum berdana, kemudian ketika berdana dan setelah berdana itu bersukacita. Jadi Hmm, tidak ada pemikiran maupun pamrih dalam hal berdana ya sosial. iya itu Ya penting. seperti itu ya.
Oke, Ya, kita lanjut ke poin kedua, Sesiung. silakan Sesyong. Baik, poin kedua, lihatlah orang-orang di Myanmar. Meski diri sendiri hidup kekurangan, mereka bersedia menolong sesama. Terjangan badai Nargis pada tahun 2008 menimbulkan kerusakan serius bagi Myanmar. Pasca badai, Insan Suci Taiwan dan Malaysia bersama-sama menjangkau Myanmar. Insan Suci berbagi dengan mereka bahwa Suci berawal dari 30 ibu rumah tangga yang menyisihkan 50 sen ke dalam celengan bambu setiap hari. Warga setempat dan para korban bencana sangat tersentuh dan mulai menyisihkan uang ke dalam celengan. Silakan, Susiung. Ya, Sesyong. Oke ya, nah ini di sini dikatakan ya, relawan dari Taiwan dan Malaysia. Kalau nggak salah, saya ingat juga Singapura waktu itu ada juga ya, tapi mungkin nggak banyak ya. Nah itu mereka pergi menolong ya warga ini ya korban badai Nargis tersebut ya di Myanmar ya. Nah yang saya kalau kita lihat yang di foto yang di apa ya di Siseting ya yang di Setang itu terlihat ya bagaimana itu mungkin sawah mereka itu hancur ya sehingga gagal panen sesiung. Nah, di sanalah waktu itu ya dari relawan suci itu memberikan mereka beras kepada mereka, ya. Itu kemudian apa ya? Nah, juga benih padi. Saya ingat waktu itu pernah diceritakan benih padi ya. Jadi sehingga mereka itu bisa bangkit kembali, Sesiung. Nah, jadi eh, ini relawan suci ini bukan hanya sebatas memberi sembako, Sesiung. Ya, tapi juga apa ya? Seperti apa ya? Ini ya, seperti saat bencana datang ya mereka itu ada pendampingan juga sih Siung. Ya mendampingi mereka gitu loh ya kan membangkitkan cinta kasih mereka. Nah inilah yang kalau menurut saya adalah sebenarnya prinsip dan filosofi misi AMA sih Siung yang dijalankan secara baik oleh relawan Taiwan dan Malaysia tersebut ya yaitu ya apa membantu yang tidak mampu menginspirasi yang mampu serta membangkitkan cinta kasih daripada orang yang dibantu ya untuk bisa menciptakan berkah. Nah, ini kalau kita pikir ya, kenapa sih perlu membangkitkan cinta kasih daripada itu ya korban bencana ya? Nah, karena kalau orang ada berkah, ya tentu bencana akan semakin menghindar seperti itu, Sesiong. Sesiong mau tambahin? Ya, saya rasa sudah cukup ya, Sesiung Joni ya. Ya, Kita langsung ke poin ketiga ya. ya silakan, Sesiong. Oke, kanan ya, Jangka Wijaya Sesiung. Poin ketiga, praktek jaringan beras berawal dari Myanmar. Semangat ini terus menyebar hingga setiap keluarga di desa itu mempraktekkannya. Mereka menghimpun beras sebulan sekali. Setiap keluarga membawa sekitar 1,5 guci beras yang beratnya lebih dari 3 kilogram. Beras yang terhimpun setiap bulan bagaikan sebuah bukit dan tetes demi tetes air yang mengalir ke lautan yang luas dan menyatu. Dengan menghimpun segenggam demi segenggam beras, mereka bisa menolong orang yang membutuhkan di desa mereka, bahkan bisa menolong warga desa lain. Inilah kekuatan segenggam beras. Jadi Sesiong, silakan. Ya, Sesiong. Ya, awalnya kan ini apa ya relawan yang tadi dari Taiwan atau Malaysia mengajak mereka juga apa ya berdana melalui celengan bambu. Ya, Nah, ya itu dengan menginspirasi mereka cerita yang 30 ibu-ibu rumah tangga ya di sini kan ditulis ya. Tapi ya, ternyata kan ada juga yang mungkin mereka tidak mampu ya kondisi kan petani ya. Nah, tapi hebatnya mereka bisa menyisihkan segenggam beras yang saat mereka mau masak jadi setiap mau masak mereka selalu sisihkan seperti itu. Ya, jadi inilah kan tadi dikatakan ya ternyata cerita segenggam beras ini dimulai di sini Sesiung dari kisah bencana Badai Nargis ini. Ya, jadi saya ingat Sesiung. Jadi masyarakat ada mengatakan ya makan kenyang 80%, ya 20% untuk membantu orang yang tidak mampu. Nah, ini saya pikir ini bukan sekedar slogan ya, Siung ya. Saya pernah dulu di apa ya di salah satu buku saya pernah aduh pas kebetulan sih lagi di hotel kan ada satu buku saya baca ya di situ
ada ditulis gitu loh. Di salah satu desa di Jepang itu mereka ada menerapkan pola pola makan 80% sih, Jung. Kenyang Hmm. 80% ya. Dan hasilnya ternyata penduduk di sana itu apa ya hidup dengan apa usia yang panjang umurnya. Ya, jadi secara medis pun itu ya tidak baik ya kalau makan terlalu kenyang, ya itu juga tidak bagus buat kesehatan gitu loh. Nah mungkin bisa di search ya di Google tuh benar apa tidak gitu. Terus Yung mau tambahin sih Yung? Ya, cukup Sesiong Joni. Kita Ya. langsung ke poin keempat ya, Sesiong. Hmm. Poin keempat, kebahagiaan terbesar ialah saat semua orang hidup damai dan sejahtera, serta memiliki cinta kasih, kebijaksanaan, berkah, dan pahala yang berlimpah. Kan En, Ya ya ini silakan. kalau tentu ya kebahagiaan terbesar adalah hidup damai sejahtera, bisa berbagi cinta kasih ya. Nah, Suse Cecok perhatikan ya, bagaimana kalau kita kondisi hidup kita itu di daerah kekurangan makanan ya. Seperti kita ya kita lihat ya di mungkin daerah sekitar apa ya seperti Afrika Ethiopia sana ya, kayak dulu. Ethiopia ya kan Haiti yang dulu kan dikatakan sampai makan itu siung kan yang makan apa ya itu kayak semacam dari tanah itu kan ada kan gitu yang dibuat kayak semacam itu kan coba Iya, ya kan. Nah, apalagi misalnya seperti contoh lagi kita hidup di daerah yang berkonflik sesiung, yang penuh apa bencana ataupun peperangan ya. Nah, kan kita lihat ya yang seperti sekarang kita lihat di Gaza ya kan. Apakah apakah kita bagaimana ya kalau kita hidup dengan kondisi di sana sesiung benar nggak? Setiap benar. hari mendengarkan dentuman bom dan lain-lain, wah itu nggak kebayang lah. Jadi makanya kita itu harus sangat bersyukur ya kita bisa di apa hidup di Indonesia seperti sekarang ini ya walaupun ada hal-hal yang kadang kurang ya tapi setidaknya kita udah harus bersyukur lah ya Hmm. maka itu kita harus menyadari berkah mengharapkan berkah dan menciptakan berkah seperti itu Sesyum Ya, ya Sesyum mau tambahin ya, saya kira cukup ya Joni Sesiong. oke Oke, lanjut Syum. kan En ya. Ya ya Sekarang apakah kita masuk ke judul yang kedua ya, Sesiong? ya lanjut Oke, judul yang kedua adalah kebijaksanaan membimbing orang. Poin pertama, untuk membimbing orang lain, kita harus menggunakan berbagai sikap dan cara berbicara. Ada kalanya kita harus mempelajari cara berbicara dengan lantang dan tegas ataupun lembut, serta metode untuk membimbing mereka. Berniat untuk bersumbangsi, kita harus menggunakan metode dengan yang tepat. Tutur kata yang lembut dan penuh cinta kasih dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Ya, silakan Joni Susyong. lanjut dulu Syum Oke, baik. lanjut ya Poin kedua ya, sebuah kisah Buddha memimpin para anggota Sangha ke Magadha. Dengan dua tujuan utama adalah meningkatkan keyakinan orang-orang terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta membimbing orang-orang yang tidak terdidik, sering berselisih, berkelahi, tidak berprinsip, dan tidak berbudaya di kerajaan tetangga Magadha. Moggalliyana dan Sariputra, dua murid utama Buddha, tidak berhasil membimbing mereka. ya Ya, gimana Syum ini dalam kehidupan nyata kita ini selalu ada ya sesungguhnya seperti itu ya. Oke, silakan Joni Sesiung. Ya, ini saya agak tertarik ya. Soalnya di sini ada tulis ya. Ada kalanya harus mempelajari cara berbicara dengan lantang dan tegas ataupun lembut. Ya, di sini ada tulis ya. Jadi saya sih buat saya menarik ya, Syung ya. Mm-mm. Lantang dan tegas ini apakah sama nggak dengan berbicara kasar? Oh, beda Sesiung. Ya kan? Nah, berbicara keras dan kasar mungkin beda ya. Kalau saya punya tembolok ini besar, Syung. Jadi suara saya ya jadi nah ini kalau saya kalau apa ya saya mungkin kalau berbicara kadang bisa agak keras ya Siung ya ya kadang sampai ada yang ingetin saya sih Siung itu udah gigi 6 Siung turunin gitu loh
Jadi kanan ya yang sering ingetin. Nah, makanya memang eh, kalau apa ya, memang kalau berbicara lantang dan keras itu akan membawa manfaat ya. Artinya, maksudnya gini, belum tentu juga bisa membawa manfaat sih kalau kita berbicara dengan keras ya. Kenapa? Kadang kan ada orang yang apa ya? Jadi orang tuh bisa salah paham sih, Syung. Ya, seakan-akan loh kok ini dia itu dimarahin, ya. Nah, akhirnya dia yang akan susah untuk menerima ya apa yang kita arahin atau bimbingan kita seperti bagaimana gitu loh, ya. Nah, jadi saya selalu juga ingat ya yang Master mengatakan bahwa kan ada ya orang baik tidak bisa dikatakan baik jika perkataannya tidak baik. Ya, Ya, nanti ini mungkin Xiong Siche juga boleh sharing ya. Nah, lalu ini di poin 2 nih, kalau yang berbicara tentang membimbing orang, yang tadi yang Xiong maksud ini ya, ya, yang ada di kita ya. Ini benar. sebenarnya sih tidak gampang nih Xiong Siche. Ya, tadi kan di cerita bisa kita lihat ya, eh, apa ini yang apa beberapa murid utama juga ya, kan bahkan Sariputra ya itu kan yang terkenal dengan kebijaksanaannya ya. Bijaksanaannya. Itu juga nggak mampu seperti itu gitu loh, ya kan? Nah ini apa? Kecuali tadi Bodhisattva Manjusri, ya itu pun dia dengan pakai metode terampil kan gitu loh, Betul. ya kan? Nah ini mungkin dulu juga saya ini sama nih yang kayak tadi saya bilang, saya juga sama sih. Dulu saya sulit juga untuk dibimbing ya, sampai hati saya pusing sih, Siung. Ya. Suka komplain kayak Sejung Jangka nih. Tapi enggak lah, ini dia mah belum belum nah, dia hanya sering kasih masukan aja. Ya, tapi saya komplain juga, saya merasa yang saya komplain itu bukan demi kepentingan pribadi saya, ya, tapi ini adalah karena melihat hal yang tidak beres, yang tidak adil seperti itu, Sesiung. Ya kan? Nah, sekarang ya apa sesudah menjadi heci, nah baru deh ini kena karmanya nih. Ya, baru sadar bahwa ternyata tidak gampang untuk mengakomodir Ya. semua kepentingan apa semua ini ya kemauan daripada anggota kita seperti itu. Jadi ibaratnya gini sih, bela satu nggak bela yang lain salah, Hmm. ya kan, disalahin juga. Nggak bela dua-duanya, kadang dibilang nggak mau ngatasin masalah, ya kan, biarin aja. Jadi serba pusing sih, Yung. Ya, seperti saya ingat dulu seperti contoh vaksin aja, waktu vaksin ya, kan kita diberi jatah nih, ya Ya. diberi jatah vaksin ya oleh yayasan kan karena begitu banyak kan jatah waktu itu masih sedikit ya. Jadi nah yang kalau saya kan memberikan adalah kepada yang memang relawan yang sering keluar, ya adalah misalnya contoh relawan amal yang sering keluar saat itu masih ada survei-survei juga ya gitu loh, ya kan, malah juga dibilang nggak adil gitu loh. Padahal saya juga nggak pernah memberikan kepada keluarga saya, ya kan. Nah, pada kebiasaan kan bisa tuh manfaatin tuh, ya saya utamakan dulu ya papa saya dulu kan, la- lanjut ya usia lanjut misalnya, ya atau kepada si saya, tapi enggak gitu loh, ya kan. Padahal mereka juga kadang ada keluar ya, keluar kegiatan saat itu juga. Nah yang kayak gini lah yang kadang ya eh, pusing juga hadapin kondisi-kondisi apa yang terjadi gitu loh. Biasanya orang pasti tidak sadar ya akan tabiat buruknya Syung, yang kayak tadi ya. Kalau sadar tentu ya namanya tidak ada tabiat buruk lagi gitu loh. Tapi pada saat tabiat buruk muncul, maka dia akan susah juga untuk menerima masukan orang. Ya ini kan juga bentuk noda batin sih, Syung. Ya kan? Kadang Ya. dia merasa sombong bahwa dirinya benar, ya kayak saya dulu ya gitu loh. Nah, menghadapi hal tersebut, ya ini kita nggak bisa ya pakai cara yang tadi kan, cara Mahamogalana kan, ataupun Sariputra tadi kan, ya kan, yang ini datang, wah jangan begini, nggak bagus, ini dia nggak ribut dan sebagainya lah, contoh ya. Tapi ya kayak tadi, ya kan, cara Manjusri ya, nah itu bagaimana dia apa ya istilahnya bersimpatilah pada mereka seperti tadi itu ya caranya ya, mengambil hati mereka. Nah, inilah yang saya pikir dikatakan ya, Sung, ya, menyampaikan Dharma itu juga harus di saat yang tepat, orang yang tepat, dan waktu yang tepat.
Ya, ini adalah metode terampil Sesiong Fang Penfa. Ya, Jadi betul. kita harus bisa menjadi pendengar dulu, memahami kondisi, pendekatan, nah barulah berikan pendampingan seperti itu Sesiong. Ya, Ya. Nah, tapi apa kalau berbicara tindakan yang salah, ya saya pikir mungkin itu hanyalah ketidaktahuan Sesiong. Ya, kita juga, saya pikir kita juga pernah lah lakukan ya kesalahan-kesalahan juga gitu loh. Ya kan, tapi itulah pentingnya kita mendengar Dharma. Nah, sesudah mendengar Dharma, kita bisa paham dan kita bisa praktekkan. Intinya kan kita perlu untuk bisa berubah seperti itu, Sesiung. ya. Sesiung mau tambahin? Ya, mungkin ada sedikit ya Ya. kecenderungan orang-orang yang sosial itu pada umumnya kan mereka selalu jika di suatu kelompok atau masyarakat lah Hmm. ada orang baru, terus orang baru ini datang menerapkan prinsip ini, prinsip itu, mereka pada umumnya kan kami dari dulu sudah seperti begini kan begitu ya, sesiungnya Hmm. susah untuk mematahkannya. Jadi perlu seperti tadi sesiung cerita ya, sampaikan kepada kita bahwa perlu suatu metode terampil ya. Jadi melakukan pendekatan individu dulu, kita bicara secara baik-baik tentang kebaikan mereka ya, atau artinya memuji seperti itu ya. Jadi dari satu personel ke personel lain dan akhirnya akan tergalang suatu opini masyarakat lah yang disebut seperti itu ya. Akhirnya nanti akan tercapai tujuan kita yang untuk membuat kedamaian dan kebahagiaan seperti itu. Susil. Ya. Jadi gini, Sesiung, tentang yang tadi Sesiung bilang ya, eh, yang tadi itu ya, dulu sudah seperti ini, ya kan? Biasanya kita sering ya, dulu ketemu, sering ketemu yang kayak gini, Sesiung. Sesiung, dulu kita dilakukan seperti ini. Atau Sesiung, kita kebiasaan udah begini. Iya, Nah, kalau memang demikian, yang penting itu sebenarnya apa? Coba kita lihat, kalau dulu seperti ini, apakah lebih baik nggak? Kalau kebiasaan seperti ini, apakah lebih bagus tidak? Itu aja sih. Syul. betul. Kalau memang bagus, ya jalankan. Tapi kalau tidak bagus, apa salahnya kita move on, kita berubah gitu loh, Sesium. Iya, Ya kan? Nah, inilah yang kadang apa ya? Kadang kan mental block juga sering ya, kan saya bilang sering kan ada orang yang mempunyai mental block tuh dia nggak bisa berubah gitu loh, menganggap ya udah pokoknya ini cara saya, ya pokoknya ini mau seapapun ya dia cara dia seperti itu sih. Nah, inilah yang kadang yang juga apa ya. Nah, kalau memang kondisi tersebut buat saya ya, kalau kondisi tersebut tidak sampai merugikan orang ya tidak masalah lah, oke lah mau apa silakan lah. Kadang ya kalau susah untuk dibimbing ya. Tapi kadang kan celakanya bisa juga sampai apa ya istilah kata merugikan orang lain juga gitu loh. iya, Ya, seperti itu. iya, Oke, Sesiung. iya, Ya, kita lanjut ke poin oke, ketiga lah, ya, Sesiung. ya, ya, oke silakan Sung. Ya, oke, poin ketiga, dengan membawa misi Buddha, mengutus Bodhisattva Manjusri, membimbing warga Magadha. Ketika bertemu ataupun melihat setiap orang ataupun raja, Bodhisattva Manjusri selalu memuji mereka, hingga raja memerintah setiap orang datang untuk mendengarkan ceramah Bodhisattva Manjusri tentang banyak hal di seluruh dunia, serta bagaimana orang-orang bekerja keras dan berjuang untuk meraih kesuksesan dan memperbaiki kehidupan mereka. Lanjut dulu Sung. Ya, oke. Poin keempat, Bodhisattva Manjusri menuntaskan misinya dengan mengajak sang raja, menteri, dan rakyat untuk menemui Buddha. Setelah mendengarkan pembabaran Dharma Buddha, maka orang-orang meyakini, menerima, dan mempraktekkannya. Tentu saja, untuk membimbing mereka membutuhkan waktu yang tidak singkat dan metode yang tepat. Kak En, Ya ini tadi ya ini kan apa ya? Yang tadi yang di ceramah saya kan ada bilang ya Sung, ya, kejahatan melalui mulut ada empat ya, berdusta, berkata bohong, berlidah dua, ya kan, dan berkata kasar ya. Nah ini saya mau
tanya nih Sesiung Setie semua ya. Ini kan kalau Manjusri ini memuji memuji mereka, apakah ini termasuk berkata kosong nggak? Ya, Ya, apa kategori daripada berkata kosong? Nah, nanti Sesiung Setie sharing ya. Mungkin selain kasih. berkata kosong, saya ada asumsi ini apa enggak angkat telur kan seperti itu. Nah, itu makanya kalau nah apa bedanya seperti itu Sesiung ya, memuji Iya. dengan itu ya. Oke. Nah, jadi kadang ya hal begini ini kalau saya pikir ya yang tadi kenapa sih kok antara itu ya tadi Mamo Galana, Sariputra dan dua yang lainnya tadi disebutkan ya. Kok dengan Manjusi caranya apa beda gitu dan Manjusi malah bisa mendapatkan hasil yang baik ya, bisa mendamaikan semua. Jadi saya pikir ini juga mungkin tergantung jodoh dan karma kali Sesiung. Ya, Ya betul. kan ini. Jadi, nah saya ingat lagi nih ya, ini salah satu, saya sangat ingat kata perenungan ini. Saya pernah lihat ini di kata perenungan ini di Depo loh, Siung. Depo Cemara Medan waktu itu. Hahaha. Udah lama ya, saya rasa mungkin udah 10 tahun lebih, tapi nggak tahu masih ada nggak. Bunyinya kira-kira begini, Siung. Gimana? Terhadap orang yang tidak kita sukai, Mhm. sebaik dan seindah apapun yang disampaikan, maka akan buruk kita mendengarnya. Hmm. Tapi sebaliknya, pada orang yang kita kagumi, seburuk apapun yang disampaikan, maka akan sangat indah terdengarnya. Iya. Benar nggak sih Suci? Ada yang merasa demikian nggak? Iya, memang demikian sih. Oke, nah jadi gini ya, Sesiung saya sharing juga ya. Ini saya juga kan sudah beberapa kali keliling luar kota ya, ke Ya. KP apa kantor perwakilan, kantor penghubung, ya ke kantor cabang juga ya. Rata-rata sih ya biasanya sering ada terjadi masalah antara relawan. Ya, betul. Ini kayaknya mesti panggil Manjustri nih Sesiung untuk ke sana dampingin nih Sesiung. Biar cuci Indonesia aman dan damai. Nah, padahal ya seperti kalau bicara seperti visi kita Sesiung ya. Ini apa? Mensucikan hati manusia, ya kan? Nah, ini sekarang gimana nih mau mensucikan hati manusia kalau hati kita sering kadang apa ya masih penuh noda batin, ya kan? Masih ada hal-hal yang kadang kerisauan dan sebagainya gitu loh. Ya, Ya. jadi saya pikir oke, Sesiung mau tambahin itu nggak Sesiung? Ya, untuk secara keseluruhan ya, sesiung saya ada teringat sedikit tentang itu, Dharma menjadi racun sesiung. Hmm. Ketika kita belum mendalami Dharma ya, mungkin kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, kan seperti itu. Nah, setelah kita mendalami Dharma, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian Dharma ini menjadi racun, menjadi racun itu karena apa, sesiung? Karena dia Hmm. merasa bahwa dirinya sudah paling benar. Ya Hmm. kan, sudah paling benar. Kemudian menempatkan dirinya menyalahkan orang lain kan seperti itu. Hmm. 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 Ya, itu yang harus kita waspadai, Sesio. Jadi Ya nggak? memakai Dharma untuk menghukum orang lain. Iya benar seperti itu. Jadi kan padahal kan tidak semua orang memahami Dharma seperti hanya dengan yang kita pahami kan seperti itu, jadi Sesio. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita waspadai, Sesio. Jangan menjadikan Dharma ini menjadi racun ya. Sombong, kemudian merasa diri paling benar, orang lain salah, kan seperti itu ya, Joni Sesio. Karena ya, Jadi ibarat satu jari menunjuk ke luar, tiga jari menunjuk ke dalam. betul sekali. Dan masa ada mengatakan ya, kesombong dari lima racun ya, kesombongan itu yang keempat ya. Kesombongan itu itulah yang paling sulit untuk dirasakan Iya, sendiri. Seperti itu. Jadi artinya kadang kita sombong tuh sampai kadang kita tidak tahu bahwa kita itu sudah sombong seperti itu sih. betul betul. Ya kan? Ya seperti contoh guru. Ya kan? Coba kalau guru diprotes sama muridnya. Pak Guru, itu salah. Waduh. Habis sosial muridnya itu. Ya kan? Iya, Nah itu karena kan dia udah merasa dia udah paling tahu kan gitu loh. iya betul, Ya, oke Sesiung ya. Jadi pancingan ini sudah kita tebar. betul. Semoga nanti banyak yang sharing. Oke. Baik, Nah, oke Sesiung nanti saya ada mau sharing sedikit juga tentang segenggam emas, segenggam iya, emas lah ya. silakan silakan. Di Kanenhu yang di Haji Tangerang. Tapi nggak apa, kalau di sini Vivi Lang saja ada nggak mau sharing? Ya, kita masuk ke sesi sharing sekarang.
Cảm ơn. Bisa ambil? Oke, sudah diambil. Ya, 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩 Joni dan Haliman 师兄。Dalam ceramah Master, meneladani hati Buddha dan menyelami sutra teratai. Kita hendaknya bersyukur atas segala hal dan terhadap setiap orang. Kita dapat hidup di tengah masyarakat yang damai dan sejahtera. Banyak orang di luar yang hidup menderita di bagian bumi ini. Dan juga Master bersyukur atas budi luhur orang tua dan budi luhur Buddha tanpa ajaran Buddha. Kata Master, saya tidak akan menjadi seorang monastik. Saya memikul misi Buddha dan memikul tanggung jawab atas semua makhluk. Berkat sebersit niat untuk meninggalkan keduniawian, saya bisa bertemu dengan guru saya, Master Yin Sun. Saya bersyukur kepada Buddha, guru, orang tua, dan para makhluk atas budi luhur mereka. Berkat adanya jalinan jodoh dan dukungan orang-orang, suci dapat melangkah dengan mantap, dengan stabil, dan telah menjangkau dunia internasional. Dan juga kata Master, saya bersyukur atas ajaran Buddha. Kita berhimpun di sini karena memiliki jalinan jodoh untuk adakan saat ini adalah upacara pelantikan. Dan bagi kalian yang dilantik hari ini, hendaknya menyelami Dharma. Buddha mencapai pencerahan, mengetahui segalanya, semua makhluk hidup di dunia ini berada dalam pikiran Buddha. Banyak kebenaran yang dibabarkannya. Semua makhluk memiliki hakikat kebijaksanaan dan keluhuran Buddha. Semua memiliki kehidupan dan perasaan. Kita harus mengasihi Oh, semua hilang ya suaranya makhluk. ya. Kita harus, bagaimana? Kita harus memahami semua makhluk dan juga menghargai segala materi. Inilah pelatihan untuk membangkitkan hakikat kesadaran kita. Pelatihan diri saya berfokus pada ajaran sutra teratai, kata Master. Dan sutra makna tanpa batas merupakan esensi dari sutra bunga teratai. Buddha sempurna dalam berkah dan kebijaksanaan. Saat membaca sutra, harus mengerahkan hati dan pikiran dan mempraktekkan di masyarakat dan juga menyebarluaskan sutra ini agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga kita hendaknya bisa menyerap ajaran Buddha ini ke dalam hati kita dan mengingatnya di dalam otak. Di dalam otak kita ada satu bagian yang mengatur tentang welas asih dan altruisme, sama dengan sukacita dan keseimbangan batin yang dimiliki setiap orang. Berlindung kepada Buddha yang sempurna dalam berkah dan kebijaksanaan, dan berlindung kepada Dharma yang membebaskan kita dari nafsu keinginan dan keserakahan, dan berlindung kepada Sangha yang mulia di antara orang banyak, dan juga dengan menjelaskan ajaran Buddha pada kalian, hendaknya kalian langsung bisa memahaminya, karena semua orang memiliki hakikat kebudaan. Makin banyak keserakahan, makin parah pencemaran yang ditimbulkan di bumi ini. Dan juga semua orang memiliki welas asih dan altruisme yang tersimpan di dalam otak. Dan juga kita hendaknya bersyukur atas 4 budi luhur dengan ketulusan tertinggi. Menjalankan praktek bodhisattva dengan hati Buddha.
Sutra makna tanpa batas mengandung esensi sutra teratai dan terjun ke tengah masyarakat dengan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Kang En Sesiong Secie. Ya, An ya, Vivian saja ya. Ada yang mau sharing lagi nggak? Halo, halo. Oh ya, ya, oke. Oke, Gunawati Sece Ada ya. mati seci. boleh, silakan dulu. Gunawati Sece dulu, baru saya lagi mana? Ini gue mau jawab Boleh, sama boleh. kosong sih. Ya. Nggak apa-apa, Susyung. Gunawati Sece dulu. Kanan ya, Susyung Jangka. Selamat pagi ya, Susyung Joni dan Susyung Haliman, Kanten, Sangren Swapuse. Selamat pagi, Susyung Secemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Tadi ya kita sama-sama menyimak kisah segenggam beras ya. Tadi dikatakan juga ya orang ya tidak memiliki kemampuan atau kekurangan tapi bisa menyisihkan uang ya, begitu luar biasa ya. Sampai diri sendiri aja butuh ya, mereka nggak berani pakai ya, nggak berani gunakan ya. Nah itulah ya semua ya yang kita lihat, yang kita dengar ya, yang kita pahami itu memang harus dipraktekkan ya. Itu adalah contoh ya, contoh nyata ya yang harus kita teladani ya, yang harus kita ikuti ya. Tadi juga Sesin Joni mengatakan orang bisa menyisihkan segenggam beras begitu, atau kita kalau bisa itu kan namanya kita berdana ya. Memang dalam 6 paramita dan ribuan prakteknya itu yang paling nomor 1 adalah dana ya. Kenapa kita harus berdana pikiran, berdana ucapan, berdana tindak tanduk perbuatan, itu adalah berdana yang baik-baik ya. Ya tak lupa juga ya paling nomor 1 adalah materi ya, apalagi kita yang memiliki kemampuan lebih ya, kita bisa memberikan karena banyak ya di luar sana bantuan ya, bantuan yang harus kita berikan ya kepada ini ya, kepada yayasan ya, galang dana galang hati itu. Kenapa ya? Karena dari mana uang mereka yang perlu bantuan ya, kalau bukan tetesan-tetesan cinta kasih itu bukan dari kita ini semua ya. Makanya kita selain berdana dharma ya, ajaran kebenaran, berdana pikiran, berdana ucapan, berdana perbuatan, tindak tanduk ya. Ya kita juga harus bisa menyisihkan ya, seperti tadi kita lihat ya, sebegitunya ya uang yang sampai lembab ya karena Digosok ya. ya bisa dikeringkan di bawah matahari sampai digosok ya. Itu padahal bukan orang yang ini ya, bukan orang yang mampu ya, tapi Yongsin ya. bersungguh hati ya. Memang kita tuh dalam memberi ya, itu kita harus memiliki ketulusan ya. Kadang-kadang nih orang, mohon maaf ya, orang berkemampuan ya, tapi karena keinginannya terlalu banyak, dia merasa, aduh saya aja juga masih belum punya ini, belum punya itu. Nah itulah ya, nafsu keinginan yang melebihi ya, nafsu keinginan yang di luar, harus sepertinya kayaknya di gudangnya itu udah baju yang tertimbun baru-baru semua ya. Mereka cerita sendiri ya, tapi bagi giliran kita galang dana, galang hati ya. Maaf ya, saya kan begini, saya begitu ya. Mungkin juga memang jalinan jodoh kita belum mateng, belum masak ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita sukacita saja setiap hari ya. Karena bagi saya ya itu memang ya pelatihan ya, pelatihan. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan untuk diri kita sendiri. Kita nggak usah lihat, aduh kamu orang lebih daripada saya kok,
pelit amat sih, kikir amat sih, nggak usah ya. Kita kembalikan diri kita dulu. Apakah saya bisa seperti itu? Nah, jangan kita menunjuk, katanya tadi kan jari kita jangan keluar, tapi kita harus ke dalam. Jadi kita memang harus selalu introspeksi ya. Kita harus selalu tulus ya. Kita harus selalu sungguh hati ya. Kita harus sungguh hati ya. Seperti tadi dalam kisah segenggam beras ya, kesungguhan hatinya dan ketulusan ya, kedisiplinannya dan kejujurannya ya, itu mereka betul-betul sudah ada ya di dalam batin mereka ya. Kemudian juga masalah kebijaksanaan membimbing orang ya. Ya, Mitra Bajik saya yakin ya. Mitra Bajik di sini ya, apalagi Sesiung Sucemen ya, yang sudah bersatu hati tuh suami istri ya. Nah, itu luar biasa ya pembimbingannya. Karena tanpa panutan mereka ya, tidak mungkin bermunculan insan seci yang dari AP bisa naik ke APL, bisa naik ke komite ya, mungkin karena ada contoh gitu, ada teladan yang baik ya. Oh, di Simpasiang saya mengikuti orangnya bisa ya, cara membimbingnya ya. Ya memang kita ya jangan melihat aduh ucapannya kok lantang banget ya sama tegas ya. Nah, disitulah kita belajar. Oh, ini tandanya kita kurang disiplin, kita kurang nggak mau mendengar ya. Kadang-kadang ya orang sedang berbicara, coba silakan barisan diiniin. Kalau lembut atau terlalu lembut, yang berceloteh di sana banyak itu ya, jadi kurang dihiraukan. Jadi kita memang perlu lantang dan tegas ya. Beda dengan bicara kasar ya. Kalau lantang dan tegas itu memang itu orang yang berwibawa ya. Ya, tapi ya kadang-kadang ada orang juga yang ucapannya terlalu lembut. Ya yang di luar sana tuh kadang-kadang ya nggak menghiraukan gitu. Tapi ya itu kembali kepada pribadi masing-masingnya. Kalau kita di jalan pelatihan diri ya, bagi saya ya itu mau lantang, mau tegas, mau lembut, mau sabar ya, itu adalah hal yang baik yang patut kita teladani ya. Terus memang ya orang banyak mengatakan nggak gampang membimbing orang ya, memang. Nah, itu tergantung memang dari jalinan jodoh ya. Tadi Sesiung Joni mengatakan, coba apa bedanya kata-kata kosong sama Memuji. memuji. Nah, apa bedanya kata-kata kosong dengan memuji ya. Jadi begini ya, mohon maaf ya Sesiung Joni nanti tolong diperbaiki ya. Menurut pemahaman saya ya, nanti Sesiung Sucemen juga bisa berbagi ya, supaya kita juga bisa saling dapat inspirasi. Kalau menurut saya kata-kata kosong itu ya, itu pujian yang di depan ya, begitu di belakang ya, mereka tuh atau saya tuh menjelek-jelekan gitu. Saya di depan si A, oh kamu ini banget ya, itu banget ya, gitu ya. Itu kan berarti saya memuji ya. Sebetulnya menurut Master, kita itu harus memuji memang kenyataan yang kita lihat ya. Misalnya saya memberikan pujian pada Sesiung Joni dan secenya, pada Sece Puspa atau secenya, pada Sesiung Hoklai dan secenya, pada Sesiung Tanlivin dan secenya. Karena saya dan semua ya yang saya lihat dan saya bertemu ya. Karena memang saya melihat memang seperti itu gitu ya, makanya saya memuji. Tapi bukannya berarti saya memuji kemudian di belakangnya menjelek-jelekan ya, itu
tidak ada manfaatnya, kemudian kita juga menciptakan karma buruk yang baru ya. Awalnya, wah orang yang dipuji senang, di belakangnya kok saya ceritanya lain ya. Janganlah kita seperti itu ya. Makanya Master mengatakan 4 ucapan ya yang harus kita jaga. Dusta, gosip ya, itu ya tadi kita juga sudah sama-sama menyimaknya ya. Itu adalah hal yang tidak baik ya. Kita melatih diri kan mau merubah ya, mau merubah dulu yang hati dan pikiran saya, ucapan saya selalu di depan orang manis, di belakang orang menjelek-jelekan, menceritakan hal-hal yang jelek, padahal itu juga belum tentu benar ya. Nah, yang kita ceritakan, nah, orang si pendengar akhirnya ya akhirnya terjadi kesalahpahaman. Oh masa sih ya, kadang-kadang kan orang masa sih yang saya lihat kok bagus gitu. Janganlah kita memiliki kata-kata kosong ya. Jadi di depan kita bermulut manis ya dengan pujian ya, di belakangnya kita menceritakan kejelekan. Itu namanya kata-kata kosong ya. Memuji tapi di belakangnya menjelek-jelekan ya. Janganlah kita sebagai khususnya saya ya yang sedang melatih diri ini, saya mau merubah terus ya. Apa yang saya bisa dengarkan setiap hari supaya betul-betul ada manfaatnya. Karena waktu mendengar ini harusnya kadang-kadang orang aduh membuang waktu nih gitu. Kalau tidak ada manfaatnya sangat disayangkan ya. Tadi dikatakan ya, kebahagiaan terbesar adalah saat semua orang hidup damai dan sejahtera, serta memiliki cinta kasih, kebijaksanaan, berkah, dan pahala yang berlimpah. Ya, jadi kita itu memang bagaimana untuk menciptakan keharmonisan, yaitu kita harus memberikan tetesan cinta kasih supaya ya orang di luar sana yang menderita kita bisa memberikan bantuan ya, itulah kita sisihkan walaupun sedikit ya, nanti akan membentuk sebuah sungai ya. Nah seki bisa terbentuk ya, itulah karena kita bisa membantu semua orang yang di luar sana menderita ya. Dari mana? Yaitu ya dari tetesan cinta kasih kita. Jadi selain kita memberikan dharma ya, kita juga kita berdana dharma, kita juga berdana materi ya. Apalagi yang memiliki kemampuan lebih. Kangen ya Sesiung Joni dan Sesiung Haliman. Kangen Sesiung Temen. Ya kan ini aja ya. Kalau ini sih pandangan saya ya, Siung Sece ya. Apa? Tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Jadi berkata kosong itu pastilah namanya dengan memuji ya. Tapi memuji belum tentu itu adalah berkata kosong. Kenapa? Kalau berkata kosong itu kan bisa aja belum tentu benar, tapi hanya untuk menyenangkan hati orang ya yang disertai dengan kepentingan-kepentingan. Misalnya saya berkata kosong ini agar nanti dia sama saya eh, ada sesuatu ke saya seperti itu, ya kan? Ada kepentingan pribadi lah istilahnya. Tapi kalau memuji dengan suatu kebenaran, ya apa yang terjadi, ya itu benar. Itu juga seperti juga kita bisa termasuk memberikan semangat. Ya, misalnya seperti contoh lah ya, ada Sesung Suci yang memang sangat Henyung Sin, sangat rajin. Nggak salah dong kita beri pujian. Sesiung, wah kamu hebat. Ya kan pagi-pagi sudah datang, kamu jadi teladan. Cayo Sesiung. Itu tidak salah kan? Benar kenyataannya. Ya. Nah sama seperti yang tadi itu apa ya? Seperti tadi yang apa ya Manjusri ya. Dia bukan berkata kosong. Ya kan? Itu yang tadi nangkap ikan benar nggak? Wah, kamu pinter nangkap ikan. Ya benar, memang kan dia pinter nangkap ikan, makanya ada hasil kan. Yang menembak burung, ya benar kan? Wah, kamu hebat ya bisa menembak burung, benar kan? Gitu loh. Jadi bukan berkata kosong gitu loh. Ya kan? Nah, itulah saya pikir ya perbedaannya.
Nanti boleh tambahin ya. Oke, Sesiong Jangka Wijaya, saya izin dulu ya untuk apa? Boleh nggak, Sesiong? Silakan, waktunya masih panjang, Siung. Ya, saya coba kasih ini dulu apa? Sebentar, sebentar ya. Oke. Saya ini kebetulan ceritanya ini hampir mirip dengan hari ini persis. Nah, saya mau sharingkan ini Sung Sece ya. Ini kisah, ini cerita yang dari kisah Kak Enhu Tangerang ya. Jadi Pak Ahmad Didi nih, ya dia ini penerima bantuan yang sudah cukup lama ya. Ya, nah ini waktu itu sempat saya juga ada konvoy, ya ada pas ada konvoy, ada lihat itu. Nah makanya di kisah ini, kisah tentang segenggam beras ini, ya ini adalah yang saya terinspirasi dari apa ya, ini bencana yang di Myanmar ini, yang Badai Nargis ini gitu. Ya, jadi waktu itu saya ada meminta ya tim amal itu untuk mengajak para kanenhu lainnya ya untuk menyisikan segenggam beras ya setiap hari untuk diberikan kepada ini Pak Ahmad Didi ini. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang tadi saya bilang kanenhu yang terlama itu dia sudah dibantu 2012 sampai itu ya kemarin itu 2024. Berarti hampir 13 tahun sudah. Ya, bantuan kita waktu itu adalah biaya hidup 500.000 ya. Kemudian ada kepromedis yang kadang seperti underpad atau pampers atau ini. Lalu juga pengobatan yang tidak di cover BPJS. Ya. Nah, Pak Madidi ini dia kecelakaan motor itu tahun 2010. Ya, minta bantuan kita itu sekitar 2012 ya. Nah, pada saat kecelakaan itu dia penanganannya terlambat sehingga itu dia lumpuh. Ya lumpuh itu setengah badan ya ke bawah gitu. Jadi anak istri juga juga sudah meninggalkan dia lah ya, nggak mau ngurusin dia gitu loh. Cuman ini hebatnya ini orang ternyata dia masih mempunyai teman ya yang mau membantu merawat dia, ya memasak kasih dia, ya ini kemudian bahkan membantu membuang kotoran dia setiap hari. Saja, coba kita lihat. Belum tentu saudara sendiri aja akan melakukan tersebut ya. Tapi dia Betul, punya betul. ada teman bisa seperti itu gitu loh. Ya, nah, Sung Suci ada lihat ya. Ini di gambar ini ada satu semacam kotak ya. Kelihatan ya. Ini ada semacam satu kotak ini. Nah, itu adalah itu semacam apa itu kotak kayu ini di atasnya ditutupin kain. Ya, ini kenapa? Karena dia tidak berpakaian Sung Suci ya. Dia telanjang. Ya, semua telanjang semua gitu loh. Nah, di ranjangnya ini ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua atas dan bawah. Ya, itu jadi ada jarak satu lubang sekitar 15 senti ya mungkin ya 15 senti itu. Nah, jadi itu untuk apa? Begitu dia mencium ada bau ya, dia udah nggak bisa merasakan mau pup mau buang air kecil dia nggak bisa merasakan, tapi penciuman mungkin masih ada ya. Nah, pada saat misalnya nanti dia ada bau, nah dia akan rebah ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itulah tempat kotoran dia gitu loh. BAB dia apa ini. Nah, dan dia yaitu tangan juga sudah apa ya tinggalnya tangan juga udah nggak normal untuk nulis dan sebagainya udah nggak bisa. Ya bahkan di sikunya ini juga sudah mengeras karena saja bayangkan setiap hari ya mungkin hampir puluhan tahun ya dia hanya posisi berarti ini telungkup seperti ini. Perhatikan dia akan terlungkup seperti ini terus. Ya bisa bayangkan ya bagaimana penderitaan orang tersebut ini. Makanya kan Master kan bilang kan mau lihat neraka dan sorga nggak usah lihat nanti, kita bisa lihat kondisi pada saat yang terjadi pada pasien. Nah jadi inilah jadi kemudian nah disinilah relawan yang kadang mengantarkan apa ya bantuan-bantuan dia kan bisa datang. Jadi kadang kita mengantar bantuan dia ya setiap bulan. Kadang pada saat komunikasi juga kita bisa bawain seperti itu. Lalu, nah ini dari kisah kisah dia ini kita sharingkan kepada para kanenhu dan anak asuh, ya. Jadi akhirnya semua tergerak hatinya ya untuk membantu Pak Ahmad Didi.
Ya, jadi saat acara Kanenhu mereka membawa beras ya, membawa beras itu yang mereka tabung lah istilahnya ya di kantong plastik. Nah, nanti itu mereka itu bawa datang ya pada saat acara Kanenhu seperti itu. Nah, ini Sung Suci. Coba kita lihat hal seperti ini aja. Ya, mau dikatakan hal kecil juga bisa ya. Tapi hal ini penting ya untuk membangkitkan cinta kasih daripada Kanenhu loh. Penerima bantuan kita gerakan lagi hatinya. Ya kan? Kenapa? Ini tujuannya memberikan mereka kesempatan untuk menciptakan berkah kan? Sung Suci, benar nggak? Nah ini pernah nggak kalian terpikir? Justru kenapa sih yang dimaksud dengan apa? Kenapa mereka menjadi penerima bantuan? Coba kalau kita pikir, kenapa? Karena kan kurang berkah kan? Nah inilah sebenarnya kesempatan kita membuat apa? Menciptakan berkah agar mereka bisa lakukan seperti itu, Sung Suci. Ya kan? Jadi mudah-mudahan karma kebajikan mereka bisa berbuah seperti itu. Kita bisa ajak Kananhu dan keluarganya untuk ikut donor darah. Bisa dong. Kalau dia donor darah, dia terhindar dari stroke. Apakah itu bukan terhindar dari bencana? Ya kan? Ajak mereka untuk kegiatan daur ulang. Bisa kan? Sebenarnya kan? Kita ada acara misalnya kemana ke Panti Jompo, ajak mereka ke sana juga gitu loh. Jadi mereka bisa berbagi cinta kasih. Nah, itulah yang penting Sung Sece. Ya, jadi 60% daripada pahala misi amal adalah bagaimana ya membangkitkan cinta kasih daripada kita bantu seperti itu. Ya, tapi ini akhirnya nah beberapa hari ya sebelum tanggal 26 Februari itu dia ada sempat sakit ya, masuk rumah sakit ya, dan akhirnya meninggal. Ya, memang ya selama ini sih badannya sudah penuh banyak apa ya, sudah penuh komplikasi lah ya, intinya seperti itu. Ya, jadi mungkin istilah kata karma buruknya sudah habis, makanya akhirnya dia bisa berpulang seperti itu. Ya, jadi ini adalah kisah segenggam beras ya, segenggam beras cinta kasih dari Pak Ahmad Didi seperti itu. Nah, ini yang dari Tangerang, Secerita mau sharing nggak? Secerita ada sebagai fungsional amal Haji Tangerang, mau sharing Sece? Ada? Oke, nggak ada ya. Siung, Ya, kalau secerita belum ada, ini ada Seci Lisandra dari Medan yang sudah raise hand dari tadi, nggak Pak, Sesiung. nanti nanti. Oke, baik. Oke ya. Nah, kemudian ini saya gini, ini saya mau sharingkan satu lagi ya, Sun Sece ya. Bagaimana kita menggalang cinta kasih pada korban bencana. Ya, kalau tadi kan dari penerima bantuan Kanenhu ya. Nah, ini saya mau ceritakan pada saat ini ada kejadian yang bencana di Palu ya. Susung Aceh juga ikut, ya beberapa itu ya dari Medan, Susung siapa lagi Chandra ya, saya juga ingat ya. Ya, Susung Rimba juga ada ikut nih. Ya, jadi pada saat waktu kita baru tiba di Palu, itu kan udah mau mulai pembagian beras waktu itu saya lihat ya. Sudah mau pembagian apa itu sembako lah ya. Jadi saya kan lagi disuruh antri. Jadi saya teringat nih, Sung Sece. Nah, saya jujur ya, saya itu orangnya suka niru ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi saya lihat kalau di Filipina itu setiap pembagian sembako itu sering mereka mengedarkan celengan bambu waktu itu. Nah, jadi pada saat udah nyampe, kan pas nyampe saya baru ingat, kan kita nggak bawa celengan bambu ya, tapi ada niat untuk mau apa mengajak mereka berdonasi, tapi nggak ada celengan bambu gimana? Nah, akhirnya ya saya ambil itu kotak mie instan langsung dibolongin jadi kotak dana ya. Ini saya sharingkan sedikit dulu ya. Ini video. Sebelum itu kita pasti sosialisasikan dulu. Jadi kasih orang sedikit punya gambaran dulu. Kita ini siapa gitu loh.
Ya, jadi karena kita juga turut prihatin ya dengan adanya bencana ini, ya kita berharap bencana ini juga cepatlah selesai. Nah, setelah udah sosialisasi, ya kita mulailah mengajak warga untuk ini ya, mereka itu mulailah bersumbangsi, ya. Nah, yang penting kita sampaikan, Bapak Ibu ini harus menciptakan berkah, ya kan? Tidak masalah seberapapun, yang penting hati kalian tulus. Nah, jadi Siung Sece coba coba lihat lagi video ini. Bapak, terima kasih ya Pak. Yang nggak punya jangan cuma ini harus dapat ikhlas saja. Terima kasih. Paksaan sama sekali. Karena ini juga nanti kan udah sudah Ya, jadi ya Siung Sece ya. Jadi ini kita menggalang ini sebelum mereka mendapatkan bantuan loh. Harusnya kan mereka pasti berpikir ya, wah ini dapat apa nih gitu loh. Ya kan, belum dapat apa-apa malah udah istilah kata udah kayak dimintain duit ya. Tapi ini Siung Sece, saya mau ceritakan sedikit ya. Pada saat kita sudah selesai, ya kita mau berkemas-kemas pulang ya. Tiba-tiba ada satu ibu yang memanggil kita. Dia jalan dengan pakai tongkat, karena memang kakinya itu buntung. Ya, buntung ya. Jadi dia kelihatan ini kakinya separuh. Jadi dia cerita gitu loh. Dia sekarang terlambat baru datang, pada kita udah mau pulang ya. Kenapa? Karena dia pulang ke rumah untuk ambil uang. Untuk ya ini untuk didonasikan seperti itu. Rumahnya itu cukup jauh Sung Sece. Ya coba lihatlah. Saya kalau kalau ingat cerita ini ya benar-benar ya sangat terharu ya. Jadi makanya inilah bagaimana kita itu bisa membangkitkan cinta kasih orang Sung Sece yang dari terutama pada saat mereka itu terkena bencana seperti itu. Ya kan saya ingat lagi ya satu cerita di mana badai Haiyan ya Tacloban ya. Kan itu kan semua kan hancur. Jadi ada relawan yang melihat ya ada satu bapak yang menangis selalu termenung. Kenapa? Karena istrinya meninggal, anaknya meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh relawan tersebut? Yaitu mengajak dia untuk ikut ya menyalurkan bantuan. Jadi dengan demikian otomatis dia juga tidak lagi ya terlarut dalam kesedihan ya. Dia bisa berbuat untuk orang lain Sung Sece. Nah, makanya hal-hal seperti ini, nah inilah yang harusnya kita pahami gitu Sung Sece. Ya, kita bisa lakukan di wilayah kita kan gitu kan. Nah, ini Sesiung Kurniawan yang saya ajak yang dari Cikarang ya. Oh, dia senang banget dia pegangin kotaknya gitu loh. Ya, jadi karena begitu banyak orang yang menyumbang seperti itu ya. Dan kita lakukan di beberapa tempat juga ya. Aha. Nah, ini adalah salah satu contoh ya di Banyuwangi. Saya perhatikan ya dari yang 300 penerima bantuan itu hampir 250-an orang yang berdonasi. Ya, juga ada beberapa daerah juga dilakukan ya. Nih, nah coba lihat ya itu bahkan ada sampai 50.000 lebih, 20.000 lebih gitu loh. Ya, nah inilah bagaimana menggerakkan cinta kasih mereka. Jadi pada saat waktu kita pulang kan kita tinggal di wihara ya. Aduh saya lupa sih wihara apa ya di Palu itu ya. Itu di sana juga ada relawan dari wihara juga ya. Nah pada saat mereka mendengar kisah ini yang saya cerita, mereka saya bingung loh. Kalian kok Ceci bisa ya sampai begitu ya? Orang sudah orang sudah biasanya orang kan lagi susah ya, tapi kok kalian masih bisa menggerakkan hati mereka gitu loh. Ya. Nah, inilah ya jadi saya rasa ini sharing set saya tambahin di sini ya. Jadi mudah-mudahan Sung Sece mungkin siapa tahu nanti bisa membuat terinspirasi juga untuk lakukan di wilayah Sung Sece masing-masing. Oke, secerita itu udah mau sharing ya. Silakan Sece. Ya, selamat pagi. Kanan Susung Joni, kanan Susung Suce. Suaranya jelas ya, nggak double kan Susung?
Ya enggak? Ya, ya, ya untuk satu genggam beras ini apa Ahmad Tidi ini memang awalnya memang Kanan Susung Joni yang juga apa memberikan kita kesempatan untuk menggalangnya di Kanan kita. Eh, Memang kita tujukan untuk Pak Didi. Pak Didi memang penerima bantuan kita yang paling lama dari koreksi dikit ya Susung maaf dari 2005 ya Susung Sece. Boleh dibilang udah hampir 19 tahun ya. 2004 kurangin 5 kan baru meninggal di Februari ini. Jadi benar-benar luar biasa penderitaannya. Dan kita memang mengajak, seperti Sisung juga tadi katakan, kita mau menggalang hati dari para penerima bantuan itu sendiri. Jadi dari mereka untuk mereka juga gitu loh. Biar mereka juga punya berkah. Karena kan selama ini berdana bukan milik orang kaya. Siapapun bisa, terutama untuk mereka yang kurang mampu. Pasti mereka merasa risih ya. Nggak punya apa-apa, bagaimana bisa berdana? Nah, jalan satu-satunya kita yang akan menggalang hati mereka. Sebenarnya mereka antusias banget ya. Jadi setiap acara mereka pasti bawa, biarpun sedikit gitu ya. Tapi kita juga tetap mengingatkan mereka bahwa kita membantu bukan pamrih gitu loh. Jadi kita bantu kamu harus balikin bantuannya ke kami gitu dalam bentuk begini. Enggak. Jadi kita juga sosialisasikan celengan juga untuk segenggam beras ini kita jalankan sampai sekarang walaupun almarhum sudah meninggal. Jadi kita alokasikan untuk kanan lain yang memang membutuhkan gitu loh. Jadi di sini terus terang program ini sangat bagus banget. Kita bisa terapkan di komunitas lain untuk penerima bantuan ya. Saya lihat sih di utara juga udah digalangkan sih, tapi saya nggak tahu apakah masih berjalan sampai sekarang. Itu aja sih Siung Kan En. Semoga kita bisa bersama-sama ya menjalin jodoh yang baik dengan para penerima bantuan. Karena tanpa mereka pun kita nggak punya ladang berkah ya. Itu aja sih Siung Kan En. Ya, kan Aceh. Mungkin kasus ini karena waktu itu saya juga belum di Tangerang ya, udah lama ya. Mungkin saya waktu itu hanya dengar ya dari senior lain yang tahun itu ya, mungkin itu salahnya. Oke, karena apa revisinya. Oke, sekarang kita kembali ke siapa tadi yang itu ya, ke Jangka Wijaya Sesium dulu ya. Oke, singkat aja lah ya, karena terlalu seru ini ya. Oke, Kandan, Joni Sesiong, Kandan semua yang di sini ya. Saya cuma mau jawab apa itu definisi omong kosong. Jadi ini saya teringat sesuatu ya. Apa itu definisi omong kosong atau berkata kosong ya? Jadi begini, saya langsung ambil contoh aja ya. Contohnya begini. Misalkan saya seorang karyawan bertemu seorang pengusaha yang curcol. Lagi curcol, bisnisnya down alias down. Lalu saya memberikan motivasi. Keluarlah kata pengusaha-pengusaha sukses. Jack Ma. Siapa lagi ya? Bos BCA tuh siapa tuh? Aduh, sebut merek. Pokoknya semua kata-kata pengusaha saya keluarin semua. Tapi posisi saya apa? Cuman karyawan biasa untuk memotivasi pengusaha tersebut. Di mana saya ngomong seperti itu, bukannya pengusahanya bangkit. Yang ada apa? Yang ada makin down dan makin bete. Saya pernah alamin seperti itu ya. Komennya ke pengusaha baru, komennya dengan indah-indah katanya menurut saya. Begitu komen, gua ngomong, orang itu hadapi saya dengan mata yang tidak senyum. Artinya apa? Itulah omong kosong. Kenapa? Saya sendiri bukan pengusaha. Ngomong quote-quote dari pengusaha yang terkenal kayak Jack Ma lah, siapalah, Bill Gates lah, apalah. Itu omong kosong. Lain cerita, kalau misalnya saya memahami keadaan pengusaha dan saya mendengarkan keluh kesah, mendengarkan loh ya, mendengarkan keluh kesah ini itu, dan juga memahami keadaannya,
lalu memberikan solusi. Ya, tentu memberikan solusi itu ada tekniknya ya. Dengan cara seperti ini. Menurut saya Pak, maaf ya, saya sih memang karyawan ya, tapi saya kepikiran nih tiba-tiba solusinya A, B, C, D, E, F. Kalau saya ngomong seperti itu bukan omong kosong. Tapi mungkin karena titipan ilahi atau titipan Tuhan, tiba-tiba saya sudah bisa mendengarkan dengan baik, saya sudah bisa mendengarkan dengan baik, dan sudah bisa memahami dengan baik. Tiba-tiba, cetek, pikiran saya yang dalam keadaan tenang, cetek, ilahi membantu, Tuhan membantu, atau the God membantu, semesta membantu. Keluar solusi A, B, C, D, E, F. Begitu saya lontarkan kepada pengusaha tersebut, saya yakin ya umumnya sih 70% dengar. Kenapa bisa terkonek seperti itu? Itu dikarenakan kalau saya menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Dan kok ada di saya ya? Oke. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, fokus dan present. Pada saat menjadi pendengar baik, fokus dan present, itu gelombang otak apa itu? Nah, apapun kata yang keluar, itu mungkin karena terconnect with the God, semesta, omongnya itu benar. Daripada ketemu pengusaha cuma dengar setengah, kayak kita meremehkan, kayak gitu, meremehkan, kayak gitu, langsung saya tinggal coplak. Kata Jack Ma, kasih ke pengusaha itu. Dijamin 200% BT. Kayak gitulah kira-kira ya. Intinya itu ya, jadi sok-sokan ambil kata-kata yang indah, tapi tidak mau mendengarkan dan tidak mau memahami yang baik. Kayak gitulah kira-kira intinya seperti itu ya. Malah kita memberikan quote. Itulah definisi omong kosong. Oke, dah itu aja kan. Oke, Kanan Sesiung ya. Iya, Seceli Sandra sudah ini ya tadi ya. Seceli Sandra silakan C. Selamat pagi Sesiung Sece semua ya. Saya Lisandra dari Medan ya, Sesiung Sece. Oh Kanan iya, C. kepada tim Sinfasiang, kanan pada moderator Joni Sesiung dan Haliman Sesiung ya. Saya mau sharing sedikit ya mengenai tadi Haliman Sesiung ada menyinggung Dharma menjadi racun. Nah, sebelum saya sharing ya, saya minta maaf terlebih dahulu karena dalam hal ini saya sama sekali tidak bermaksud untuk menjelekkan orang, ya, untuk menjelekkan tidak ada maksud lah ya, cuman hanya sekedar sharing saja ya. Salah satu pengalaman ya, Dharma itu bisa menjadi racun. Sesiung Sece, suara saya terdengar Ya, jelas bagus nggak? ya. Jelas ya. Jelas. Nah, saya punya seorang sobat ya, yang kami dari kecil ya, dari SD kami sudah berkawan. Sobat itu berarti lebih akrab dari kawan ya. Nah, setelah bergabung dengan Ceci, saya mengajak dia, ya sobat saya ini, untuk masuk ke dalam barisan relawan Ceci ya. Dan dia juga bergabung ya, dan dia sudah di jenjang biru putih dulu ya, yang sekarang adalah APL. PL. Nah, saya pernah mengajak dia untuk ikut kebaktian ya, yang kita setiap tahun ada laksanakan itu ya, kebaktian Sutra Teratai yang atau kebaktian dari ini ya, Ticang Wangcing ya. Tapi saya lupa ya, tapi sepertinya sih Ticang Wangcing ya. Jadi dia barusan hari pertama dia mengikuti kebaktian itu. Terus saat perjalanan pulang ya, saya akan bersama dia ya. Dia mengutarakan maksudnya kepada saya seperti ini. Ini sutranya ini sudah lain. Bukan seperti ini sutra ini, seperti ini. Dia bilang seperti itu kan. Terus saya bilang sama dia, apa maksudnya? Ini sutranya ini dibaca oleh suhu di Taiwan. Kita live dari Taiwan.
iya bukan seperti ini sutranya, katanya seperti itu kan. Terus saya bilang, jadi maksudmu bagaimana? Ini apakah kamu sudah diubah? Dia bilang ya. Dia ada bilang kata-kata yang sutra ini sudah diubah-ubah, katanya seperti itu. Terus saya bilang sama dia, maksudmu apa? Maksudmu ini sutranya diubah oleh master. Saya bertanya sama dia seperti itu kan. Dia terdiam sejenak, kemudian dia menjawab dengan ketus, iya. Saya hanya terdiam ya, Sejong Sece. Saat itu timbul rasa tidak senang ya, udah pasti ya dalam hati ya. Kenapa dia bisa berkata seperti itu ya? Padahal dia sendiri sudah ikut dalam apa ya, relawan suci ya. Saya hanya diam, saya tidak berdebat dengan dia karena saya tahu setiap kali saya berdebat Dharma dengan dia, saya tidak pernah menang. Begitu saya ucapkan 1-2 patah kata, dia selalu bilang, saya sudah tahu, nggak usah lagi kau lanjut, saya sudah tahu itu, saya sudah tahu itu. Dia selalu bilang seperti itu. Dan saya nggak pernah, kalau berdebat nggak pernah menang ya, gitulah. Jadi terakhir saya diam, saya hanya menjawab pada dia begini, kamu itu kan hati-hati ya dalam berbicara, saya bilang. Kamu tahu kan karmanya seperti apa, sudah memfitnah seorang sangha. Saya hanya bilang seperti itu. Nah, terus dia terdiam. Nah, terakhir, saya sebut juga lah ya namanya Sece ini ya. Nah, Sece ini terakhir, dia sudah tidak ikut lagi dalam relawan Seci ya, dia tidak mau lagi. Ya, permasalahannya pun dia tidak ikut lagi karena dia juga tersinggung pada saat acara kita ada acara perayaan Waisak ya di salah satu aula kami di Medan. Jadi kami yang KI kan harusnya baris di depan. Nah, dia juga KI seperti saya. Cuman dia rambutnya cepak gitu, tidak berambut panjang. Jadi tidak bisa diikat dan memakai pita. Jadi saat itu dia tidak memakai pita. Terus ada satu Sece yang mengatur barisan, meminta Sece ini untuk pindah ke belakang saja. Karena nanti tersorot kamera kan tidak bagus, karena kita sudah rapi semua. Nah, dia tersinggungnya di situ ya. Dia marah-marah, katanya, saya lupa ya, karena saya memorinya cuma 2 giga ya, sesungguhnya. Jadi banyak hal yang nggak ingat. Saya lupa dia bilang apa, cuman akhirnya dia komplain dan dia tidak mau lagi bergabung di Ceci. Nah, saat ini Sece ini dia memang sehari-hari ya dia sangat rajin ya, setiap hari membaca parita. Jadi parita itu seperti Dapeco dan lain-lain itu yang ada di dalam buku kebaktian, mungkin di dalam vihara, itu sudah dihafal di luar kepala karena dia setiap hari pulang kerja dari jam 6 kadang sampai jam 9 dia setiap hari membaca parita gitu lah. Kayak makan Sehingga obat dia itu ya. Kayak makan obat ya, sehari 3 kali. setiap hari Seciung. Iya. Jadi setiap pulang kerja, jadi dia merasa mungkin ya untuk Dharma ya, untuk pengetahuan Dharma, saya juga tidak tahu dia mendapatkan dari mana, cuman yang saya tahu, dia kalau untuk membaca parita, dia sudah luar biasa ya, sudah di luar kepala. Jadi saat itu, saat ini ya, Sece ini dia juga sedang melatih diri ya, dia ingin menjadi bikuni ya. Jadi dia melatih diri ke vihara sekarang ini ya. Nah, pertama kali dia juga sangat yakin ya kalau dia ini akan segera menjadi samaneri ya, yang tidak lama kemudian akan dibaptis menjadi biksuni ya, kita sebut Bante ya. Apa istilahnya kalau yang wanita ya, Sesung ya, Sayali ya kalau nggak salah, Sayali. Sayali ya? Ya, kalau nggak salah. Jadi, tapi ternyata Sece ini tidak berhasil ya di pihak yang satu ini ya. Dia dipulangkan ya. Dia dipulangkan. Saya lagi Zoom ya, di WA aja Bu. Ya. Dia dipulangkan, istilahnya itu dipulangkan itu disuruh lepas jubahnya. Nah, kemudian dia ikut lagi ya, dia
sebenarnya dia kalau untuk melatih diri dia sangat tekun ya, Sejong Sejaya, sangat tekun. Dan setiap kali dia makan, dia sudah lama ya, dia ikut, sudah bertahun-tahun, mungkin udah lebih dari 10 tahun mungkin sudah ada ya. Dia setiap hari atas sila ya, di atas jam 12 tidak pernah makan lagi dia. Dan dia mengikuti atas sila betul-betul ya, sangat ketat. Untuk makanan ya, dia juga sudah VG dan vegan, dia tidak makan telur. Nah, dia sebenarnya untuk melatih diri dia sangat bagus ya, tapi ya itulah ya. Terakhir setelah dia pulangkan, dia ikut lagi ke maksudnya ke vihara yang lain ya. Nah, di sini dia mulai dari umat biasa lagi. Nah, sebelum itu ya, Sesiung Sece ya, sewaktu sebelum dia maksud saya gini ya, dia pernah WA ke saya, bilang dengan begini bahasanya ya, saya ralat ucapan saya yang mengatakan bahwa sutra yang ada di Ceci itu sudah diubah. Mungkin sutranya adalah sama. Dia bilang gitu. Saya hanya menjawab, bukan mungkin ya. Pasti sama, saya bilang. Karena sutra itu tidak boleh diubah-ubah. Karena kita tahu ya, master membabarkan sutra itu sampai sekarang ya belum ada ya diwakilkan oleh yang lain ya. Hanya master ya. Nah, tapi saya tahu dia niatnya itu untuk meminta maaf. Ya, niatnya ya untuk meminta maaf. Ini yang bagi saya ya. Saya hanya berkata sama dia, ya pasti sama ya. Karena ini memang adalah dari sutra, saya bilang kayak gitu. Nggak mungkin bisa diubah. Nah, Sesiung Secie. Jadi itulah yang hanya ingin saya sharing ya. Bahwa dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang kita merasa kita sudah pandai, kita merasa kita sudah sangat benar ya. Padahal kalau sebenarnya ya belum tentu kita sudah itu sangat pandai ya, belum tentu kita itu udah sangat benar kan gitu. Jadi ini tadi ya kebetulan Haliman Sesiong bilang Dharma itu menjadi racun. Wah, saya langsung terkoneksi ya dengan sobat saya yang satu ini ya. Nah sampai sekarang walaupun kami sobat ya, tapi kalau untuk diskusi Dharma tidak boleh lebih dari 5 menit. Karena setelah lebih dari 5 menit, terakhir pasti bertengkar. Karena dia sangat keras kepala ya menurut saya ya. Ya, saya juga sangat keras kepala ya. Jadi sama-sama auban ya. Jadi kalau udah membahas Dharma, tapi saya selalu bilang, saya tidak mau bahas lagi. Ini saya tidak mau bahas lagi gitu. Jangan dibahas lagi gitu. Untuk menghindari perselisihan paham ya, yang membuatkan walaupun sobat nanti terakhir kan bisa menjadi timbul rasa tidak suka, yang akan terakhir menimbulkan rasa benci ya. Jadi sampai sekarang Secie ini sudah 2 tahun lebih ya 2 tahun lebih, dan dia masih sebagai umat biasa ya, belum bisa dibaptis menjadi samaneri gitu. Biasanya kalau udah lama kan udah dibaptis jadi samaneri ya, nanti dari samaneri ke Sayale itu mungkin nanti akan perjalanan yang sangat jauh lagi. Dan dia sering ada kalau dia belajar dari buku-bukunya ya, dia sering ada WA ke saya, begini, ini sangat penting, begini. Ya, saya sebenarnya kanen ya, dia mau sharing kepada saya ya. Tapi saya juga maunya ya, tapi saya tidak bisa mengucapkan itu sama dia, bagaimana ya, sesimpel mana tahu nanti ada ide atau apa. Saya hanya mau mengucapkan, banyak dari kita yang mengerti Dharma, memahami Dharma, ya, tapi tidak bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti dia, ya, dia pergi ke wihara melatih diri tanpa diketahui oleh keluarganya. Dia tidak boleh diketahui oleh keluarganya.
Sesyong Suci. Sebentar ya. Ya, oke. Kayaknya Sece Sandra udah ini. Kita ke kuis dulu ya, Sesyung ya. Oh, boleh, boleh. Jenis Kita sesiung. ke kuis dulu sih, biar untuk menghemat waktu. Ya, Baik, oke. baik. Silakan. Oke. Ya, ya. Oke, sesiung Suci. Yang mengikuti kuis ya, saya mohon bantuannya agar merename ya profilnya masing-masing dengan Heci di depan, kemudian di belakang nama sesiung Suci. Oke, kan ya. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone ya, jangan di chat room absensi di sini. Kemudian format jawaban, nomor soal, lalu jawaban. Ya, untuk jawaban 1D, 2A. Kan, baik, kita masuk ke kuis pertama ya, dari cerita kisah segenggam beras. Orang yang bersumbangsi disebut akan memperoleh kekayaan. Berikut yang bukan termasuk kekayaan mereka adalah A. Kekayaan batin, B. Kaya kekuatan, C. Cinta kasih, D. Uang, E. Barang bantuan. Ya, silakan dijawab Sesiung Suci. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1, close. Oke, kanan. Jawaban untuk kuis nomor pertama ini adalah D. Uang ya. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Masih tetap dari kisah segenggam beras. Apa yang dilakukan keluarga yang kurang mampu di Myanmar untuk dapat turut serta menolong sesama? A. Menghemat beras. B. Mengandalkan tenaga mereka untuk membangun rumah. C. Berdoa siang dan malam. D. Menangis setiap hari. E. Berdiam diri saja. Oke, Sesiung Suci, silakan dijawab. Oke, rata-rata semua benar ya jawabannya ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Ya, kanan ya, jangka Sesiung. Jawaban dari kuis nomor 2 adalah A ya, menghemat beras. Baik, sekarang kita masuk ke kuis nomor 3. Pada akhir video, Master berkata bahwa kebahagiaan terbesar ialah saat melihat semua orang A. Berkumpul bersama untuk makan, B. Dapat hidup damai dan sejahtera, C. Menjadi pengikut Buddha, D. Merayakan Imlek bersama-sama, E. Bisa tidur dengan pulas. Silakan dijawab ya, Sesiung Suci. Hanyung Sin semua rata-rata jawabannya benar. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Oke, jawaban untuk kuis nomor 3 adalah B, ya. Dapat hidup damai dan sejahtera. Oke, lanjut kita Sesiung ke kuis yang nomor 4. Dari judul kebijaksanaan membimbing orang. Lanjut. Mengatakan hal yang tidak sesuai kenyataan dan menciptakan gosip tanpa tahu kenyataan merupakan bagian dari kejahatan melalui ucapan apa? A. Berkata kasar, B. Berkata kosong, C. Berlidah dua, D. Berdusta, E. Bersendawa. Ya, silakan dijawab Sesiung Suci. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, close. Oke, jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah D. Berdusta. Oke, kanan ya, Sesiung Suci. Yang nomor 5 sekarang. Buddha dalam cerita tersebut mengatakan bahwa ia memiliki 2 tujuan. Salah satunya adalah A. Membimbing orang di kerajaan Magadha. B. Mencari banyak murid. C.
C. Membimbing orang di kerajaan tetangga Magadha. D. Menikmati berbagai kuliner kerajaan Magadha. E. Bermeditasi selama 49 hari. Silakan dijawab. Session saja. Ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban pertanyaan nomor 5 adalah C, ya, membimbing orang di kerajaan tetangga Magadha. Masuk kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Bodhisattva Manjusri di kerajaan tetangga Magadha saat melihat orang-orang? A. Menceramainya, B. Memuji, C. Mencela, D. Menegur, E. Terkejut. Ya, saya kira ini jawabannya tentu pasti benar ya bagi siswa-siswi yang menyimak ceritanya. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah memuji, yaitu B ya. Karena ya siswa-siswi yang telah mengikuti kuis ya. Sambil menunggu keputusan pemenang, mungkin ada yang mau lanjut sharing atau bagaimana, Joni? Tadi yang di sana saja apa mau lanjut nggak ya? Ya, Session Suci. Ya. Saya mungkin hanya sharing ini aja ya. Berarti dalam kehidupan kita ini memang ada ya dharma yang bisa menjadi racun ya. Tapi semoga Suci ini dia bisa betul-betul memahami dharma dan melaksanakannya ya. Oh ya, sebelumnya saya ada chat sama dia begini ya. Banyak dari kita yang memahami dharma ya. Saya tidak bilang saya, tapi saya katanya bilang saya, dia bilang saya atau dia gitu ya. Saya bilangnya banyak ya dari kita yang memahami dharma, tapi tidak bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia menjawab seperti saya seperti ini ya, dan sampai sekarang belum saya jawab ya, karena saya masih tidak tahu ya bagaimana harus menjawabnya. Ya, Cik. Apa yang dimaksud dengan melaksanakan dharma dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, dia ada WA seperti itu ya, gitu. Jadi ini belum saya jawab ya, karena ini cuman akhir-akhir ini ya. Oh ya, tadi sampai ke keluarganya ya, dia melatih diri tidak boleh diketahui oleh keluarganya ya, dan dia berada di mana dia tidak boleh diketahui oleh keluarganya juga. Jadi saya satu-satunya yang dipercayai ya sama dia ya. Sekarang ini dia itu melatih di mana gitu. Dan saya setiap kali ditanya oleh keluarganya ya, karena berapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu kan kokonya ya, abangnya Wangsen ya. Jadi saya ditelepon oleh asuhnya menanyakan keberadaan dia itu di mana. Saya hanya bisa menjawab sejujurnya ya. Ini juga saya bertanya ya, apakah ini termasuk salah satu dari 4 kejahatan kata-kata ya yang sudah saya lakukan ya. Menanyakan dia di mana, tahu nggak ya? Saya berkata, saya tidak tahu so. Saya memanggil kakaknya dengan Aso juga ya. Saya tidak tahu so. Dia di mana? Dia sudah lama tidak kontak saya ya. Memang kami sudah lama tidak saling WA ya. Hanya kalau ada perlu saja. Nah, ini sejujurnya, menurut sejujurnya apakah saya sudah melakukan satu berbohong ya? Berbohong itu tentu saja sudah berkata tidak benar. Tapi ini adalah permintaan dia ya, untuk tidak memberitahukan keluarganya di mana dia berada. Dan kenapa dia tidak mempercayai keluarganya, itu ceritanya sangat panjang dan saya tidak sharing di sini ya, sejujurnya. Itu saja sejujurnya. Kalau misalkan ini dalam hari ini saya katakan sekali lagi ya, saya tidak pernah ada maksud untuk menjelek-jelekan sejak ini ya. Saya cuma sharing saja ya. Juga kalau ada yang salah ya, sejujurnya bisa dirarat ya. Jadi hanya itu saja ya sejujurnya yang mau saya sharing.
pada pagi hari ini, Kan En. Ya, karena nih C ya. Kalau saya hanya mau simpulkan sedikit aja ya. Segalanya ada karena jodoh dan karma. Segalanya hilang juga karena jodoh dan karma. Sama ya seperti tadi ya. Oh, ternyata dia sekarang sudah bukan lagi menjadi bagian ceci, yaitu sih ya, gitu loh. Ya, dan satu hal lagi adalah apa yang orang lakukan pada kita itu adalah karma yang dia ciptakan. Tapi jika kita membalasnya, maka itu menjadi karma yang kita ciptakan. Ya, tapi tadi Cece ada bilang dia sepertinya seakan-akan ada penyesalan. Benar. Kan dikatakan kan, hukuman terberat adalah penyesalan kan. Maksudnya ada bilang gitu. Nah, jadi kalau bisa ya cobalah bagaimana ajak dia, rangkul dia kembali. Ya, tapi ya apa ya kalau saya lihat ya, ini kan ada satu kondisi. Tentu Cece berdua itu kan pasti adalah saling berhutang ya di kehidupan yang lampau ya, sepertinya ya. Nah, itulah di mana ada kondisi-kondisi yang kadang enak, dilepas juga tidak bisa, nggak dilepas juga kayak duri dalam daging. Ya itulah yang harusnya mungkin tinggal bagaimana menyikapi aja gitu loh, Je. Ya memang balik lagi ya, kan apa? Kalau kita benar-benar mengerti Dharma, pasti kita tahu ini adalah bagian dari kita sebenarnya yang harus kita jalanin. Tinggal kita rubah aja mindset kita gitu loh. Makanya suatu berkah bisa bergaul dengan teman yang bijak. Nah, tergantung Seci aja gimana mau menjalanin gitu. Oke, gitu aja. Silakan bacain ya apa Sesiung Haliman. Ya, oke. Ya. Sekarang pengumuman pemenangnya sudah muncul ya. Kita ucapkan selamat kepada yang pertama Surya Meta Suwadi Sesiung ya dari Makassar. Yang kedua Sani Wijaya Secie dari Makassar. Yang ketiga Sumini Secie dari Medan. Kemudian yang keempat Herianto Sesiung dari Tebing Tinggi atau Tanjung Balai Asahan ya huainya. Kemudian Aini Wijaya Secie dari Medan. Kemudian yang terakhir Netili Secie dari Tebing Tinggi. Yang mau sharing silakan resen ya. Kita tidak panggil satu persatu. Tony Sesiung silakan. Ya, ini ada yang mau ini lagi yang mau sharing kah? Tadi ada Linda Secie ya dari Oh ya Batam. ya, Linda Sece kalau mau, silakan Ce. Pak, Pak, pagi, pagi Haliman 师兄，整理师兄，感恩上人说护士pagi semua 师兄自己。maaf ya tadi, saya turun tangan karena di tempat saya itu ada kedengaran suara ya, suara air ya. Terganggu nggak ya? Enggak Ce, enggak. Enggak ada Secie. Oke, saya sharing dikit aja ya. Hari ini tentang kisah segenggam beras ya Ipani bagus. Jadi memang eh, kita bisa melihat ya, kita benar-benar bisa melihat mereka ya yang melanda dengan bencana. Mereka jatuh sakit saat kekurangan. Ya, jadi itu kehidupan mereka itu dalam jangka yang panjang ya, jangka waktu yang panjang. Jadi mereka ini gimana ya? Ini termasuk juga ya karma masa lampau ya. Jadi ini mereka juga ya bisa dibangkitkan untuk mengajak mereka untuk bersumbangsi, ya, bersumbangsi dengan tulus hati, ya. Jadi mereka walaupun hanya bersumbangsi dengan segenggam beras, ya, dengan segenggam beras, mereka juga bisa ikut, ya, untuk membantu pada mereka yang dalam melanda kekurangan dalam hidup, ya, bencana, ya. Jadi kadang melihat banyak yang ada samping kekurangan dan juga ada kelebihan ya di dalam batin mereka. Jadi jadi ini cerita ini membuat saya itu merasa
merasa ada suatu buah yang terjadi dan juga harus terus menciptakan berkah ya untuk masa yang akan datang. Jadi itu aja ya Kak En semua sesiong suci. Oke, karena ini Suci. Nah, ini masih ada ini satu lagi. Oh, Madiona Susiung. Ya, silakan Susiung. Iya, Ya, silakan bagi Diana Pagi Sosial. Susiung. Doni dan Seung Ya, Haliman ya. Terima kasih atas waktunya Seung semuanya dan selamat pagi Seung semuanya. Mohon maaf ya mungkin masih ada waktu ya Seung ya. Bentar ya. boleh. Ya, 7 menit. Ya, Ya. ya, Mhm. terima kasih, terima kasih. Jadi untuk hari ini saya sangat senang sekali karena banyak hal yang saya dapatkan juga untuk hari ini ya, inspirasi-inspirasi praktek, terutama dari praktek Dharma ini yang Sesung Joni tadi sampaikan, sharekan itu luar biasa, mengena buat saya juga dan berharap saya bisa mendalami lebih dalam untuk di-share lebih luas lagi ya nantinya. Dan juga yang terakhir tadi Sesung Lisandra ya dari Medan juga termasuk menginspirasi bahwa untuk mengingatkan kita pada prinsipnya eh, dalam belajar Dharma pun kita harus hati-hati gitu. Iya. Jadi iya, jadi memang pernah juga di-share oleh Sesong Jangga Wijaya bahwa Dharma bisa menjadi racun ya. Itu di keong keong apa namanya itu keong bergema kalau nggak salah itu juga dibahas ya. Karena memang sejak dulu bahkan ini sebenarnya sudah ada di ajaran Buddha diingatkan gitu. Jadi bukan hal baru banget bukan sebenarnya bahwa Dharma ini bisa menjadi racun itu bukan hal baru. Jadi kapan itu Dharma menjadi racun? Ketika itu menjadi dilekati gitu. Dilekati itu menjadi sesuatu yang nempel ya, dia harus kita benar-benar melekat pada Dharma itu menjadi racun juga. Jadi saya juga banyak belajar ya di dalam hal ini karena kebetulan saya bertugas mengajar ya mau nggak mau kan harus membaca buku ya. Tapi saya merasa juga bahwa di dalam membaca buku ini juga saya merasa bahwa tidak cukup lah kalau belajar Dharma itu hanya sekedar pengetahuan, apalagi hanya sekedar apa pemahaman hanya satu sisi artinya dari satu mazhab, satu aliran ya, tanpa melihat apa yang ada di luar seperti halnya kita seperti katak dalam dalam tempurung kadang-kadang merasa paling tahu dunia ternyata itu dunia sempit kita sendiri gitu. Nah, ini kenapa ya? Karena kita kadang-kadang menutup diri dari hal-hal yang ada di luar, kebenaran-kebenaran yang ada di luar ternyata wah, dunia begitu luas, bahkan bisa dikatakan dunia itu kan tanpa batas ya, tak terbatas. Secara sains saja baru 1% kurang lebih dari bagian dunia itu dunia fisik, padahal apalagi dunia Dharma ini luar biasa luas. Artinya apa? Di sini bahwa banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita tidak paham dan kita tidak tahu. Tapi sebenarnya dari semua itu tidak semua harus kita pahami juga. Nah, saya membaca buku ini juga sama ya. Saya berharap ini saya ada jodoh ya dengan Seci ini terutama dalam hal ya terutama belajar Dharma dari Seci juga dan juga terutama kan prakteknya ini yang sangat menginspirasi saya sehingga saya tertarik untuk menggali lebih dalam tentang Seci ini. Nah, terkait dengan topik yang tadi di-sharekan oleh Seci Lisandra, misalnya saya komentarin dulu yang ini bahwa pada prinsipnya memang kita itu harus berhati-hati juga dalam belajar Dharma. Dharma itu sebenarnya tidak berbahaya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya mengarahkan kita kepada kebajikan, kebaikan, kemurnian batin dan seterusnya. Cuman kadang-kadang ya kita juga sebagai orang itu juga harus punya daya analisis juga, karena kita kan punya nalar juga untuk berpikir kritis dan sebagainya. Sehingga kita tidak hanya misalnya mengikut guru-guru kita sendiri yang mungkin pemahaman dharmanya, praktek dharmanya juga kadang hanya sempit ya. Sehingga kita juga perlu meluaskan wawasan juga dalam hal ini melihat bahwa sebenarnya kebenaran-kebenaran di luar itu luar biasa banyak gitu yang kita bisa dapatkan inspirasi-inspirasi untuk kita berbuat lebih banyak lagi. Nah, terkait dengan bahayanya Dharma ini, sebenarnya Dharma itu tidak berbahaya ketika dijalankan sebagai pedoman hidup dengan benar. Bahaya itu sebenarnya bukan dari Dharmanya itu, tapi eh, bagaimana kita menggunakannya itu loh. Jadi ketika kita melekati Dharma itu yang berbahaya. Semua aliran Buddhis ya, sebenarnya itu satu prinsip-prinsip dasarnya itu sama. Dalam hal ini misalnya, belajar Dharma itu harusnya apa? Harus benar-benar bisa mengurangi ego kita ya. Harus mengurangi keakuan dari diri kita. Itu apapun mazhabnya itu semua sama.
Masalah ritual memang berbeda, tapi masalah itu kan masalah yang hanya masalah luar kulit ya. Tapi kalau udah sampai ke dalam, harusnya memiliki titik temu yang sama. Semua aliran itu saya udah baca, sebagian yang saya pahami ya, semua mengarahkan kepada kesucian, praktik jalan kebenaran, bodhisatwa ya, pengurangan ego. Kemudian keakuan kita pasti harusnya belajar dharma itu harus ego kita semakin menurun, semakin menipis, menipis. Kita harus berusaha benar-benar memurnikan batin sendiri ya. Memurnikan batin sendiri itu berarti kita akan berusaha untuk setulus hati untuk kebaikan orang lain dan makhluk lain kan itu sebenarnya di situ. Karena di dalam praktek dharma itu sendiri kan sebenarnya kita praktek jalan bodhisattva kan berbuat demi kebahagiaan terutama kan makhluk lain dan sebagai imbal baliknya karena ada hukum karma ya kita kan akan menerima dampak itu ya ya nah tapi memang terus sadari bahwa ketika seseorang belajar dharma itu juga memang berbeda-beda tingkat pemahamannya karena apa karena ada yang tanggung magel gitu loh separuh-separuh baru setengah udah merasa paling wah paling paling hebat ya padahal dalam praktek belajar dharma secara teoritis saja ada 3 tahapan ya kan? Belajar Dharma secara teoritis, praktek Dharma. Yang ketiga adalah menembus kebenaran Dharma, meresapi kebenaran itu sendiri. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu banyak membaca dan membaca ini hanya salah satu dari satu sisi saja, biasanya belajarnya baru sampai tahap pertama itu belajar teori Dharma. Prakteknya masih sangat sedikit, apalagi berusaha menembus kebenaran Dharma itu sendiri. Dan yang orang-orang tipe ini memang orang-orang yang tipe magel ya. Tipe-tipe orang yang bisa fanatik. Kalau di agama-agama lain kadang bahkan bisa dididik menjadi seorang yang sangat merugikan orang lain. Nah, ini sebenarnya belajar dharma pada tahapan teoritis ini itu ya penting, penting sekali, tapi jangan berhenti di situ karena di situ akan menimbulkan ego kita justru semakin meningkat. Ego kita juga keakuan kita merasa paling benar, paling wah, paling pokoknya yang lain selain yang saya pahami, yang saya ikutin adalah pasti salah. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi jelas-jelas belajar dharmanya itu magel. Magel itu mandek dan kemudian hanya merasa paling benar itu sama sekali nggak bermanfaat. Belajar dharma itu ketika semua itu bisa lihat ya arahnya adalah ke jalan kebudayaan, ke jalan bodhisattva, pengurangan ego dan ketulusan hati. Semua aliran saya baca semua akan titik temunya sama di sana ya. Paling enggak saya katakan itu satu arah itu benar-benar tidak ada yang belok ke sana kemari enggak. Menurut saya demikian. Nah, dalam praktik dharma ini sendiri yang perlu kita pahami juga ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat praktek dharma tertinggi kan kita sebenarnya menembus kebijaksanaan dharma ya. Belajar kayak Sesung tadi, Seng Joni tadi kan berarti udah benar-benar juga meresapi dharma, mengambil kebijaksanaan, kemudian mencoba menginspirasi dengan proses ATM tadi ya, eh, mil modifikasi dan kemudian tiru dan modifikasi tadi itu juga merupakan udah meresapi dan menginspirasi lagi ya. Nah di sini dalam praktek Dharma sendiri kan kita ada perumpamaan Dharma itu hanya seperti rakit ya. Rakit ini kan sebenarnya yang menyeberangkan kita ke pantai seberang gitu. Tapi ketika kita sendiri masih mau melekati di rakit itu, mana mungkin kita sampai pantai seberang kan begitu. Maka ketika ketika belajar Dharma ini saya sih berharap ini kita semua sama ya, sama-sama belajar, tapi berharap ibarat kita menyadari Dharma itu adalah ibarat rakit. Rakit ini adalah yang menyeberangkan kita ke pantai seberang, ke pantai bahagia. Maka ketika kita sudah sampai pantai seberang, rakit ini pun harus kita tinggalkan dalam arti tidak boleh dilekati. Cuma persoalan di kita ini sendiri memang ya kalau belajar Dharma yang tanggung ya, tanggung itu tidak hanya melihat hanya satu sisi saja dan seterusnya ibarat kata dalam burung kadang-kadang kita terlalu melekat pada pandangan yang sebenarnya itu belum eh, harusnya tidak dilekatin itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Buddha sendiri ini sedikit satu terakhir sebagai penutup untuk sesi ini untuk sharingnya karena waktu juga jadi pada prinsipnya Buddha sendiri menyatakan di dalam ajarannya ya bahwa kita itu dalam belajar Dharma pun nggak boleh menganggap paling benar. Buddha sendiri pernah menyatakan sendiri bahwa ajarannya tidak dinyatakan paling benar. Ini di dalam kisah suku Kalama yang bisa sejaman semua bisa lihat ya. Suku Kalama ini kan suku yang didatangi banyak sekali para
petapa ya para pendeta yang mengajarkan katakanlah dharma, ajaran-ajaran yang merasa kebenaran. Mereka saling bertentangan sayangnya. Para guru-guru yang datang ke suku Kalama ini datang mengajarkan dharma, tapi dharmanya menyatakan paling benar, tapi mereka sebenarnya ajarannya bertentangan satu dengan yang lain. Ketika Buddha sampai di suku ke mereka dekat mereka, suku Kalama ini memohon kepada Buddha untuk menjelaskan, dan ternyata sang Buddha sendiri tidak menyatakan bahwa langsung kira-kira mungkin kalau kita debak adalah Buddha menyatakan ini paling benar adalah ajaran Buddha. Ternyata sang Buddha sendiri tidak menyatakan itu. Bahkan menyatakan untuk analisis, jangan terlalu percaya pada hal-hal bahkan yang dituliskan, udah diturunkan turun-temurun, ya kan, menjadi hal yang menurut kebiasaan udah sangat dianggap benar ya, sudah menjadi tradisi, bahkan yang ada di kitab suci pun harus kita, istilahnya harus harus benar-benar kita punya daya analisis. Tapi Buddha menyatakan di akhir penjelasannya bahwa kalau seandainya ini adalah sesuatu yang benar, itu ciri-cirinya atau sesuatu yang baik itu ada beberapa ciri yang disampaikan di akhir dari penjelasan Sang Buddha sendiri. Jika dilaksanakan, memberikan manfaat buat diri sendiri dan orang lain, ya. Jika itu memberikan manfaat buat diri sendiri dan orang lain, itu berarti sesuatu yang benar juga, baru satu kriteria ya. Kedua, secara mental berdampak baik. Jadi secara mental sehat gitu loh. Ketika kita sudah melaksanakan itu, kita merasa puas diri, merasa berterima kasih, dan tidak ada penyesalan dan sebagainya, itu berarti secara mental itu baik. Yang ketiga, dipuji oleh para bijaksanawan, orang-orang suci, orang-orang yang terampil dalam hal kebajikan ya. Dan ini menjadi patokan juga kita dalam melaksanakan dharma. Jadi ketika kita melihat tadi Sece Lisandra menyatakan kawannya seperti ini, menurut saya dulu belajar dharma yang magel, baru tahapan satu tahap yaitu belajar teori sudah merasa paling benar. Dan memang di dalam proses ini kita harus pahami bahwa orang ini memiliki kecenderungan masing-masing. Bahkan ada cerita juga saya dengar ya, ketika keinginannya menjadi samaneri bahkan istilahnya tidak berhasil. Ya sebenarnya setiap menjadi samaneri dan menjadi bhikkhuni juga ada syarat-syarat tertentu yang dimana nanti ada sangha yang menentukan juga ya. Seseorang bisa saja mengusulkan menjadi samaneri, tapi untuk menjadi bhikkhuni apalagi dan bhikkhu itu ada syarat-syarat, kurang lebih harus mengikuti guru selama 2 tahun, dan di 2 tahun itu guru itu akan merekomendasikan ke sangga. Jadi setelah misalnya 2 tahun mengikuti guru, kemudian ternyata dinilai ini masih hal-hal yang kurang baik dan kurang sesuai untuk dijadikan panutan ya, karena sangga adalah panutan, maka biasanya memang tidak dilanjutkan untuk ditaswis menjadi bhikkhuni. Bahkan tadi kalau memang banyak penyimpangan-penyimpangan, menyesatkan dan seterusnya, bisa dianulir menjadi anggota bahkan samaneri sendiri. Jadi menurut saya ini bukan masalah ajaran yang salah, tetapi adalah karena pribadi-pribadi orang-orang yang ini yang sebenarnya masih harus banyak belajar, dan terutama adalah praktek dharma menembus kebenaran dharma. Saya sendiri sama ya, bahwa hal dalam ini jauh sekali dari kesempurnaan. Saya sendiri hanya menyatakan ini adalah sekedar pengetahuan saya, tetapi saya udah bertekad juga di dalam hal ini untuk bergabung dengan Seci, terutama memperdalam 3 aspek ini dari mulai teori dan praktek-praktek langsung, serta berusaha belajar ya para sesungguhnya yang sudah awal di Seci, bagaimana mereka bisa bertahan, istilahnya bersumbangsi kepada banyak orang, semua makhluk juga demikian. Kita sama-sama belajar, tapi pada prinsipnya kita harus mengikuti petunjuk Buddha bahwa belajar Dharma pada intinya adalah mengurangi ego dan berusaha kita memperbaiki diri sendiri, meningkatkan kualitas diri. Terima kasih, Kanan ya. Oke, kanan ya, Sujo Madiono. Jadi mengingatkan saya dan mungkin kita semua ya untuk agar selalu mau melepaskan keakuan, keegoan ya. Dengan demikian maka dunia menjadi aman dan damai. Dunia suci lebih indah rasanya. Gitu aja ya. Oke, Sese, ini karena waktu juga sudah sampai. Ini tadi sudah bacain belum ya sesiungnya? Sudah, Sesiong, sudah. Ya ya, oke oke. Ini. Nah kita tutup ya. Sebelumnya, sorry, sebelum tutup ini saya mesti cut dulu kepada Sece Viviliang, Sece Gunawati, Jangka Wijaya Sesiung, Rita Sece ya, Lisandra Sece, Linda Sece, sama Madiono Sesiung, dan terutama kepada Sesiung Halimana ya, yang selalu menemani ya. Kanan Ya. Sesiong diberi Mari kita tutup kekuatan. Simfasiang pagi ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha,
Bodhisattva dan Master Sun Shijie, Qing Qi Li, Qing He Zhang, 向佛菩萨及上人行三温心礼，温馨，再温馨，三温馨。Ya, kangen ya師兄師姐ya. Nah, jangan lupa absen ya. Oke, seru ya pembahasan hari ini ya. Oke, kangen semuanya. Sesiung Sejeman. Kangen Joni Susyung, Haliman Zung, kangen Wah, ini semuanya. Sesiung Oleh nggak keluar tadi. Sampai besok. Apa nggak keluar Ah, ini? iya. Keluar ini. Oh gitu. Iya. Menyerap, Anak menyerap, muda di menyerap. belakang ya, Lagi paling menyerap. akhir ya. Menyerap aja Susyung menyerap dulu Ah, ya. Banyak yang bisa diserap hari. Kangen. ya, ya, ya. Wah, daging semua hari ini diskusinya ini, speak up-nya bermutu hari ini. Daging buah Semua tetap bermutu Sesiung. Setiap hari selalu kita menyerap daging. Jadi daging buah gizinya kelapa, gizi daging buah bertambah. pepaya. Tapi ingat ya, jangan daging bertambah kebijaksanaan tidak berkembang. Itu Ya, namanya api. tapi daging buah kelapa, daging buah Nah, pepaya, daging buah semangka ya, jangan kira daging yang lain-lain ya, antara kuning. saya ingat itu apa? Dhammapada ya, 11 ayat 7 ya. Daging bertambah kebijaksanaan tidak berkembang itu sama juga dengan sapi. Oke, kanan ya semua ya. Izin lift ya. Kangen semuanya. Great. Semua.